Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di dalam as-sunan allati fi asna'i shalah, yaitu sunnah-sunnah ketika di dalam salat. Kemarin sudah kita terangkan begitu banyak sunnah-sunnah ketika salat. Di antaranya di sini kemarin ada azan, kemudian dan yang lain-lainnya. Nah, ini kita mau terangkan sunnah-sunnah masih sebelum salat. Maaf. Di antaranya sunnah-sunnah sebelum salat kemarin sudah kita bahas tentang azan, kemudian iqamah, kemudian tentang persyaratannya azan, kemudian syaratnya muadzin, kemudian rukunnya muadzin. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Nah, sekarang bagaimana sunnah-sunnah yang lainnya selain azan dan qomat? Yang ketiga setelah azan dan iqamah, al-masyu ila salati bisakinatin wa waqarin, yaitu berjalan melaksanakan salat dengan apa? Bisakinah, dengan tenang, yaitu dengan ketenangan, dengan jiwa raga yang tenang. Ketika berjalan kita sambil mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, sambil kita tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ketenangan. Wa waqarin, yaitu dengan penuh kewibawaan. Karena orang Islam, orang Muslim ini adalah orang-orang yang berwibawa. Orang Islam adalah agama yang sangat memiliki kewibawaan yang sangat berbeda sekali. Bayangkan ketika ingin berangkat untuk melaksanakan ibadah salat dengan ketenangannya, dengan pakaiannya yang bersih, pakaiannya yang putih, kopiahnya umpamanya yang putih ataupun yang hitam, kemudian dengan sarungnya yang rapih, yang bersih, yang wangi, subhanallah. Ini adalah menamakan apa? Suatu kewibawaan umat Islam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin menghadap kepada atasan aja, kepada kiai, kepada para ulama, kita disuruh dengan pakaian yang rapi, pakaian yang bagus. Apalagi kita ingin menghadap kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat ad-du'a bainal adzan wal iqamah, dan kemudian doa di antara adzan dan qomat. Ketika Anda ke masjid, kemudian baru adzan. Setelah adzan, ketika menanti untuk melaksanakan salat, disunnahkan untuk apa? Berdoa. Doa banyak. Ada doa yang diriwayatkan dari Al-Qur'an Al-Karim. Contohnya apa? Ada doa yang diriwayatkan di dalam Al-Qur'an. Doa yang paling afdal, doa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalamullah Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan 100 ayat di dalam Al-Qur'an untuk membaca doa. Di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Al-Qur'an bukan? Ayat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ayat apa lagi? Kemudian in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ayat jadi banyak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jadi di dalam Al-Qur'an ada 100 ayat. Ada 100 ayat, itu semuanya isinya apa? Doa. Sampai-sampai setelah 100 ayat ada 40 ayat isinya semuanya Rabbana. Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana apa lagi? Rabbana warzuqna. Oh, banyak. Isinya Rabbana, 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 ada 40 ayat. Semuanya isinya Rabbana. Baik, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Walhasil yaitu doa di antara adzan dan qomat. Kemudian setelah itu doa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa-doa, di antaranya umpamanya baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini doa bismillahilladzi la yadurru, ini obat. Obat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, segala penyakit. Obat untuk menopang penyakit.
Apalagi sekarang yang terkenal dengan virus corona. Ini sering-sering sudah baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Kapan? Pagi hari dibaca. Mungkin antum baca ketika azan dan qomat dibaca 3 kali. Kemudian ketika zuhur juga dibaca, asar dibaca, sewaktunya bisa. Waktu pagi dan sore yang paling terpenting. Ini untuk apa? Menolak dari segala penyakit. Nah, makanya di sini disunahkan ketika kita makan, itu kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang ada di makanan tersebut. Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Ini adalah mujarrab sekali doa yang telah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak doa-doa riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada doa al-fajr. Doa fajar juga banyak. Kemudian di situ isinya doa. Kemudian doa yang diriwayatkan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, itu semuanya istinbat diambil dari hadis juga banyak. Nah, kemudian doa-doa yang diambil dari mereka para salafus salihin, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka para tabi'in, atau para ulama-ulama kita baca doa-doa yang telah dipakai oleh mereka semuanya para ulama-ulama. Habib, ana enggak bisa bahasa Arab. Terserah, jenengan mau pakai bahasa Indonesia boleh. Enggak bisa pakai bahasa Indonesia, jenengan pakai bahasa Jawa, silakan. Habib, saya enggak bisa berdoa. Saya belum belajar, saya sulit. Terserah, jenengan pakai dalam hati aja doanya, enggak apa-apa. Habib, repot dalam hati, saya bagaimana cara saya yang doain? Habis saya doain, saya anterin, saya mandiin, saya kafanin. Masa doa masih dalam hati enggak bisa juga? Baik. Nah, di sini kemudian doa. Kemudian al-mubadaratu ila al-ishtighal bi asbabis shalah fi awalil waqt. Dan kemudian berlekas-lekas di dalam pelaksanaan sebab-sebab untuk menjalankan ibadah salat, di antaranya. Kalau sudah hampir masuk waktu, umpamanya sudah adzan, sudah masuk waktu. Apa? Dengan berwudu, dengan berpakaian, kemudian dengan pakai wangi-wangian, kemudian berjalan ke masjid. Ini adalah asbab untuk bercepat-cepat untuk menghadap salat. Kemudian yang keenam an-nafilah al-qabliyah, yaitu salat qabliyah. Nanti saya mau terangkan salat-salat qabliyah itu bagaimana. Salat qabliyah yaitu salat sebelum melaksanakan salat fardu. Di antaranya ada qabliyatus subuh, ada qabliyatul zuhur, qabliyatul asar, qabliyatul jum'ah, qabliyatul maghrib, qabliyatul isya. Jadi 5 salat ini ditambah dengan juga salat Jumat, bahwasannya ada salat qabliyah, semuanya ada qabliyah. Nah, ini nanti kalau amal ba'diyah nanti kita terangkan. Baik. Kemudian ada an-nafilatu bainal adzanain, yaitu salat sunnah di antara adzan dan qomat. Ada salat sunnah di antara adzan dan qomat. Ketika Anda pertama kali datang ke masjid, salat apa? Tahiyatul masjid, sunnah. Kemudian setelah adzan, salat sunnah lagi. Subhanallah, setelah adzan salat sunnah. Kemudian Anda menjalankan salat sunnah lagi, salat qabliyah, silakan. Jadi banyak sunnah-sunnahnya di dalam pelaksanaan ibadah sebelum salat. Kemudian al-ityan bil adiyal ma'thurah al-waridah qabla salah. Nah, kemudian membaca doa-doa yang diriwayatkan, doa-doa tersebut yang memang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan salat. Jadi memang ada doa yang warid, yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum pelaksanaan ibadah salat. Contohnya di sini seperti doa al-fajr, doa fajar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi ila akhirih. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal sekarang dengan doa al-fajr. Nah, setelah baca doa fajar biasa dibaca dengan asmaul husna. Ini kadang-kadang di pondok-pondok pesantren ini sering dibaca. Baik, kemudian al-ityan bi du'ail khuruj ila shalah. Kemudian membaca doa ketika keluar melaksanakan ibadah salat. Contohnya, ketika kita keluar dari rumah ingin melaksanakan ibadah salat, perjalanan, kita baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadha ilaik fa inni lam akhrat 'asharan wala batara
wala riyan wala sum'a bal kharajtu itiqa sakhatika wa iftiqa mardatik fas'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa. Apa katanya Rasulullah? Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan haknya mereka orang-orang yang berdoa kepadamu ya Allah. Kemudian orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah. Kemudian orang-orang yang selalu berjalan kepadamu ya Allah. Dan sesungguhnya aku ini alam akhrut tidak keluar kecuali la asyaran wala batara. Bukan karena congkak, bukan karena untuk mendapat kejelekan, bukan untuk mendapatkan kebaikan. Wala riyan wala sum'ah. Dan begitu juga bukan suatu yang riya untuk dibilang sama orang baik. Orang dibilang, wah ini orang soleh sering ke masjid. Oh bukan, nggak ada hubungannya ke situ. Kami datang ke salat ke masjid hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bal kharajtu, akan tetapi aku ini keluar ittiqa sakhatik, karena aku takut dengan murkamu ya Allah. Wa ibtigha mardatik, dan karena aku ingin mengharapkan ridhamu ya Allah. Fas'aluka an tu'idhani minan nar, ya Allah, aku meminta memohon kepadamu ya Allah perlindungan kepadamu dari api neraka. Subhanallah, bagus gak doanya? Perlindungan daripada api neraka. Kemudian wa tudkhilnil jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan masukilah hambamu ini ya Allah ke surgamu ya Allah dengan rahmatmu. Subhanallah, doa sangat bagus sekali yang telah dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qiyam ila salati ba'da al-intihai minal iqamah. Al-qiyam yaitu berdiri salat ba'da al-intihai minal iqamah, kemudian ketika qomat. Nah, sekarang di sini kapan kita sunnahnya untuk berdiri untuk melaksanakan ibadah salat? Umpamanya ini jenengan lagi nunggu salat, sedang menunggu ibadah salat habis azan. Kemudian qomat. Kapan Anda berdiri disunnahkan untuk berdiri pelaksanaan salat tersebut? Apakah setelah qomat sampai selesai Allahu Akbar la ilaha illallah baru bangun? Atau di awalnya Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah langsung qomat, langsung berdiri? Kapan? Ternyata di sini para ulama memberikan bagian sunnah nih, ilmu bagian yang kadang-kadang orang banyak tidak tahu. Sampai-sampai sebagian ahlul ilm mereka tidak mengerti juga kapan sunnahnya kita ketika mendengar iqamah kemudian kita berdiri untuk melaksanakan ibadah salat. Di awal Allahu Akbar atau di akhir la ilaha illallah baru berdiri? Oh enggak. Ternyata kapan disunnahkan berdiri tersebut? Ketika kalimat qad qamatis shalah baru berdiri kita. Ketika mendengar qad qamatis shalah kita berdiri. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah baru berdiri. Ya, ini sunnahnya seperti itu. Tapi kalau di bulan Ramadan ketika salat tarawih, apakah menunggu azan? Oh enggak, kita menanti nida. Salatut tarawih athabakumullah baru berdiri kita. Ya, ini ada nida berbeda dengan qomat. Kalau qomat disunnahkan untuk apa? Fardu azan, begitu juga sunahkan untuk fardu. Tetapi kalau selain salat fardu disunnahkan nida. Baik. Kemudian yang ke-11 taswiyatus sufuf, menyeluruh, yakni meluruskan shaf. Makanya imam sering mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf karena di dalam shaf tersebut adalah kesempurnaan di dalam salat. Ini diingetin terus sama imam. Kemudian saddul furaj wa taharrus shalah fi shafil awal. Sadul furaj yaitu mengisi kekosongan-kekosongan di antara salah-salahnya setiap orang makmum. Jadi bagaimana? Jangan sampai ada renggang di dalam ibadah salat tersebut. Karena apa? Dikatakan idza takhallala baina shaffain, di antara shaf dua orang saat kanan kiri, maka
tengah-tengahnya ada syaitan katanya. Ya, di dalam hadis riwayat. Nah, maka dari itu kita disuruh apa? Berdekatan, nempel kalau bisa ini di dalam sunnahnya. Ini dalam sunnah-sunnah salat. Tapi kalau dalam kejadian seperti ini katanya disuruh merenggangkan salat. Ya, disuruh merenggangkan salat karena takut dari corona. Takut dari corona. Saya melihat tidak apa-apa. Itu kan bagian dari hal yang sunnah. Kalau ada yang memandang bahwasannya harus merenggangkan salat, tidak apa-apa. Bagian dari sunnah. Enggak dosa. Tetap salat jamaahnya dah dapat. Fardunya dah dapat. Keutamaannya dah dapat insyaallah. Tapi karena ini untuk menjaga daripada penularan, tidak apa-apa. Sebagian para ulama mengatakan hal tersebut. Tetapi kalau memang Anda masih berat untuk merenggangkan salat, kebiasaan untuk merapat, tidak apa-apa. Insyaallah Allah yang menjaga. Yang paling terpenting kemarin sudah saya katakan, jaga daripada penularan virus-virus tersebut. Anjuran-anjuran dokter kita ikuti. Seperti contohnya kita dengan menggunakan masker umpamanya, atau menggunakan hand sanitizer, atau ada juga obat hand sanitizer yang tidak dengan menggunakan alkohol untuk melaksanakan ibadah salat. Itu juga bagus. Itu gunakan hal-hal tersebut. Kalaupun memang terpaksa, tidak apa-apa. Karena ini para ulama qawaidul usul mengatakan diperbolehkan at-tadawi bil sesuatu yang tidak diperbolehkan. Contohnya alkohol itu dia. Karena banyak obat-obatan, karena itu juga ada yang mengandung alkohol. Boleh gak? Sebagian para ulama yang mengatakan ada lidarurah. Untuk darurat. Apalagi kita kejadian seperti ini, karena yang untuk menghilangkan virus-virus tersebut tidak lain kecuali dari alkohol katanya. Walhasil ini di dalam shafus shalah Anda bisa melihat. Kemudian wataharri as-shalah fi shafil awal, dan berusaha untuk mendapatkan shaf pertama. Shaf pertama. Sampai-sampai para ulama mengatakan seandainya kalau shaf pertama itu dijadikan undian, maka aku akan bayar undian tersebut untuk mendapatkan apa? Shaf di bagian pertama. Nah loh, sampai seperti itu. Jadi bukannya undian, maksudnya ingin cepat-cepat. Makanya shaf pertama itu harganya mahal sekali. Mahalnya bagaimana? Pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Sampai-sampai iftiradiyat para ulama seandainya kalau memang harus ada undian, bukannya judi maksudnya. Undian untuk mendapatkan orang yang duduk shaf pertama, saya akan ikuti. Karena apa? Saking pentingnya shaf di dalam duduk di dalam shaf pertama. Kemudian an-nadharu ila maudhi'is sujud. Kemudian memandang tempat sujud. Jadi kalau salat, Allahu Akbar, jangan ke atas atau ke samping atau ke kanan, jangan lurus. Ngelihat bajunya orang lain, lihat tulisan-tulisan yang ada di bajunya orang lain. Oh bukan. Sunnahnya bagaimana? Ngelihat maudhi'us sujud, melihat tempat sujudnya kita. Kita lihatin duduk. Kecuali di 3 hal. Kecuali di 2 hal. Maaf, 2 hal. Ini nanti keterangan lagi. Kecuali 2 hal. Kapan Anda tidak melihat tempat sujud Anda? Ketika sholat di hadapan Ka'bah. Pandang Ka'bah. Atau sholat di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana? Rasulullah, tetapi sekarang kita bisa melihat Ka'bah. Jadi orang yang sudah bisa melihat Ka'bah, bisa berangkat umrah atau pergi haji, ketika melaksanakan ibadah salat di Ka'bah, langsung lihat pandang Ka'bah tersebut. Makanya saya katakan, para jamaah kalau bisa ketika pelaksanaan ibadah salat di Masjidil Haram Al-Makki di Masjid Mekkah, di Mekkah Masjidil Haram Al-Makkiyah, itu paling tidak kita salat di tempat tawaf. Untuk apa? Biar kita dekat dengan Ka'bah. Kalau nggak bisa di belakangnya, kalau nggak bisa di pelatarannya, tetapi masih bisa memandang Ka'bah. Kapan lagi kita bisa memandang Ka'bah? Mumpung kita lagi ada di Mekah, kita sholat menghadap Ka'bah, mumpung Ka'bah di depan hadapan kita. Jadi disunnahkan untuk melihat Ka'bah. Taib, kemudian wa itraqu ra'sihi. Nah, menundukkan kepalanya tadi melihat tempat sujud. Kemudian istisyar man sayakunul wuquf baina yadayh. Kemudian merasakan kita ini berdiri di hadapan siapa? Salat di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sudah mengajarkan kalau beliau mi'raj al-haqiqi, mi'raj
langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk pelaksanaan salat 5 waktu. Kita juga mendapatkan mi'raj bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mi'raj ketika melaksanakan ibadah salat. Ini termasuk mi'rajnya umat Islam, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika pelaksanaan ibadah salat. Baik. Kemudian ketika kita berdiri sebelum melaksanakan salat ada doa. Doanya apa? Ada doa yang riwayat tersebut dibacakan oleh banyak para ulama, begitu juga riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma, ya Allah, atini, datangkanlah kepadaku afdhala, kebajikan-kebajikan, afdhaliyah ma tu'ti ibadakas salihin, sebagaimana engkau berikan fadilah-fadilah salat, keutamaan salat kepada hamba-hambamu yang soleh. Mereka orang-orang soleh itu mereka merasakan menikmatkan ibadahnya salat. Itu mereka sampai berapa rakaat sehari? Ada yang salat 100 rakaat, ada yang salat 200 rakaat, 300 rakaat, sampai ada seorang Sayyid Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau dikatakan Zainal Abidin, paling baiknya beribadah, zinnahnya di dalam ibadah. Beliau sehari semalam melaksanakan salat 1000 rakaat. Allah, 1000 rakaat. Sampai-sampai pernah pada suatu saat itu rumahnya kebakaran. Itu yang bingung siapa? Orang-orang tetangganya. Ya imam, al-harik, kebakaran. Imamnya masih apa? Tetap melaksanakan ibadah salat. Nikmat. Saking apa? Tadarru, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepada aku, ya Allah, berikanlah kepada aku, ya, karuniakanlah kepada kami, ya Allah, keutamaan-keutamaan, kebajikan-kebajikan hamba-hamba yang telah Engkau berikan di dalam kenikmatan dalam ibadah salat. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Taib, doanya bagaimana tadi? Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. Sampai-sampai ada cerita Al-Imam Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Abdullah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Anaknya Sayyidina Zubair. Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau keponakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ibunya beliau Sayyidatuna Asma. Sayyidatuna Asma ini adalah putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saudarinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib, Sayyidina Urwah ini pernah pada suatu saat kakinya sakit. Kakinya sakit sampai bengkak dan harus dioperasi. Bagaimana operasinya? Beliau mengatakan, "Taib, Anda bisa mengoperasi saya tanpa dengan obat bius. Tanpa dengan menggunakan obat bius. Bagaimana ya Imam? Ya sudah, nanti kalau aku sedang melaksanakan ibadah salat, kamu potong." Subhanallah, Urwah bin Zubair ini kemudian melaksanakan ibadah salat. Allahu Akbar. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah selesai. Beliau tidak merasakan sedikit apapun daripada rasa sakit tersebut. Karena apa? Sudah merasakan taladzud, kenikmatan akan ibadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita kadang-kadang salat, ya Allah, pikirannya apa? Macam-macam. Ini saya mesti cepat-cepat pulang, istri saya nanti mau belanja. Ini nanti pulang sampai di rumah istri saya masaknya apa ya? Waduh, nanti sendal saya gimana? Nanti dicolong enggak sama orang? Ini macam-macam. Nah, mereka, makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah doa-doa sebagaimana yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang saleh. Kemudian qira'atu suratin nas wa ta'awudz min hamadati syayatin. Kemudian membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian wa ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian at-tafriqatu baina qadamaihi biqadri shibrin lidzakar wa ghairuhu yadhammuhuma. Kemudian at-tafriqah, yaitu kakinya itu direnggangkan, ya.
renggangkan, jangan terlalu renggang. At-tafriqa fil qadam, yaitu merenggangkan kaki, merenggangkan dengan apa? Yaitu bi qadri shibrin, yaitu dengan ukuran sejengkal. Nih. Kakinya. Ya. Begini, jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti aneh. Ini orang ngapain makan soft ini? Seharusnya bisa buat 2 orang jadi buat dimakan 1 orang. Lah, nggak sunnah itu, bukan hal yang sunnah. Jadi sunnahnya bagaimana? Ala qadri shibrin. Kemudian as-siwak. Nah, itu yang dengan menggunakan siwak. Wal ula an yakuna minal araq al-munadda bil ma' wa yataharra fihi baqiyatu sunanihi. Kemudian dengan menggunakan siwak, yaitu dengan kayu arak. Ini kayu arak nih yang sering saya pakai. Ini namanya kayu arak. Kalau nggak punya juga Habib, saya nggak punya kayu arak. Kayu apa? Kayu apa aja boleh. Kayu yang dari pohonan juga yang dipakai nggak apa-apa. Cuman lihat yang bersih, yang bagus. Ya, kayu dari arak yang paling bagus. Sekarang apa? Nggak mungkin siwak tidak bisa didapatkan di toko-toko. Sekarang toko begitu banyak yang jualan siwak. Saya lihat di Agus Salim aja yang jual toko peralatan haji aja. Maaf, peralatan haji, hadiah haji itu sebanyak-banyaknya. Mungkin ada puluhan. Itu baru di Jalan Agus Salim. Belum lagi di Jalan Kartini. Belum lagi di jalan sana. Belum lagi Jalan Bandung. Belum lagi Jalan Semarang. Oh, banyak. Jadi nggak mungkin orang tidak mendapatkan yang namanya siwak. Ini sunnah bagus. Sudah saya terangkan yang namanya siwak. Kemudian ad-dukhul fi sholati bin nasyat. Kemudian masuk di dalam ibadah salat dengan semangat, yaitu dengan semangat. Wa faragal qalbi minasyawagil, dan hilangkan pikiran-pikiran kita. Hilangkan pikiran-pikiran kita. Pikiran kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda rasakan orang yang melaksanakan ibadah salat yang pikirannya dikosongkan hanyalah untuk Allah, keluar dari salat akan mendapatkan ketenangan. Akan mendapatkan sesuatu hal yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya seakan-akan mendapatkan keindahan dunia serta seisinya. Karena apa? Karena dia sudah merasakan kenikmatan di dalam ibadah salat tersebut. Taib at-talaffuz bin niyat qabla takbir likay yusa'idul lisan al-qalba fi istihdharin niyat. Kemudian at-talaffuz mengucapkan niat di dalam salat itu sunnah. Usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala Allahu akbar. Usalli fardhu maghrib lillahi ta'ala Allahu akbar. Usalli fardhu isya lillahi ta'ala Allahu akbar. Boleh gak? Cukup. Ataupun kalau mau lagi singkat lagi boleh. Usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghrib lillahi ta'ala. Usalli fardhu isya lillahi ta'ala. Boleh. Jangan sampai kepanjangan. Usalli fardhu dhuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati ke masjid kauman lillahi ta'ala. Akhirnya apa? Mikirnya niat aja. Ditambah lagi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati fi hadzal masjid masjid kauman wara'ah Pak Mansur. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Kalau Anda mengucapkan usolli fardhu dhuhri, ternyata salatnya maghrib nggak sah. Ya, usolli jadi mesti dalam waktunya. Usolli fardhu dhuhri ala dhuhur, atau mengatakan usolli fardhu dhuhri salah rakaat. Nah, tambah salah lagi 4 rakaat. Ya sudah, usolli fardhu dhuhri sudah. Ataupun enggak apa juga usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, salat fardhu maghrib lillahi ta'ala. Ini sudah sah salatnya. Walaupun tidak mengatakan yang namanya 4 rakaatin, salat rakaatin, rakaatin mustaqbilal kiblati. Yani itu enggak apa-apa. Yang paling terpenting apa? Itu talaffuz untuk pengucapan tersebut adalah sunnah. Yang paling penting apa? Di dalam hati. Sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Allah dalam hati. Allahu akbar. Ayat. Itu sunnah. Baik. Sebelum kita akhiri, sekaligus kita baca doa bersama-sama. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti
ibadakas salihin. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika sebelum melaksanakan ibadah salat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.